Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Kali ini kita masih melanjutkan membahas pertanyaan dari viewer kita. Nona Ellen Devin-Diana menyampaikan, terima kasih dok sebelumnya sudah memberikan informasi even the worst-nya mengenai adenomyosis. Berarti apapun terapinya, in the end tetap harus operasi ya untuk adenomyosis. Nanti kita bahas. Yang kedua, saat ini saya terapi obat oral, saya tidak menyebut nama obatnya, dengan pertimbangan saya belum menikah. Sudah pernah operasi miom, jadi untuk melakukan operasi pembedahan rahim lagi rasanya berat sekali. Ya, satu hal yang ditekankan adalah pada akhirnya adenomyosis apakah benar atau apakah memang selalu diperlukan operasi. Jawabannya adalah aslinya ya. Tapi ada beberapa kasus yang tidak. Kita bahas yang ya dulu. Yang ya artinya bahwa pada akhirnya diperlukan tindakan operasi. Kenapa? Karena adenomyosis ini terkait secara genetik. Artinya apa? Bahwa pada sel rahim seorang wanita tersebut sudah terbawa perubahan atau kelainan secara bawaan yang berupa hal yang membuat bahwa adenomyosis tersebut akan terjadi secara fluktuatif atau kalau tidak diterapi justru pelan-pelan tapi progresif. Perubahan apa adalah secara genetik, yaitu pada reseptor estrogen dan progesteron di dalam myometrium, di dalam rahimnya. Nanti kita bahas, kalau perlu saya tunjukkan apa itu yang disebut reseptor. Nah, kenapa harus operasi? Ketika pada pasien tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi manajemen dengan pengobatan hormonal, baik dengan minum tablet atau misalnya dengan diinjeksi, dan adenomyosis tersebut tetap tumbuh secara progresif, pelan tapi berkelanjutan. Yang kedua adalah kenapa operasi? Pada beberapa pasien diperlukan operasi karena keluhan nyeri. Sahabat sekalian, salah satu keluhan utama pasien dengan adenomyosis adalah nyeri. Seperti apa sifatnya? Pada awal-awal adenomyosis atau endometriosis, nyerinya adalah nyeri siklik. Artinya apa? Nyeri yang terjadi menjelang, selama, atau sesudah haid. Tapi di luar haid tidak. Dan beberapa pasien saya nyerinya hanya menjelang haid kok. Ada pasien saya nyerinya hari ketiga sebagainya. Jadi polanya berbeda-beda. Tapi ketika masih terkait dengan pola haid, itu namanya nyeri yang sifatnya siklik. Nah, ternyata pada fase selanjutnya ketika penyakit ini berkembang, mungkin berupa bercak-bercak di luar rahim atau menimbulkan perlekatan dengan indung telur, dengan usus, dengan dinding perut dan sebagainya, maka nyerinya bisa di luar siklus haid. Biasanya pasien cerita, dulu nyeri saya itu berkaitan dengan haid, sekarang ini di tengah haid juga nyeri. Saya harus berbaring, saya tidak bisa masuk kantor lagi. Nyerinya seperti apa? Bisa nyerinya kayak ditekan, nyerinya panas, kayak ditarik, bahkan ada yang bilang seperti teriris pisau. Jadi nyerinya pada ini memang bervariasi dan kadang-kadang intractable, kadang-kadang tidak bisa ditahan lagi. Jadi variasinya banyak.
Dan satu lagi saya tambahkan, mungkin karena nyeri ini adalah sifatnya subjektif, jadi kita memang harus percaya sejauh apa pasien tersebut merasakan nyeri. Nah, yang ketiga adalah kapan harus operasi. Ketika pasien tersebut adenomiosisnya atau kistanya coklatnya sudah besar. Nah, ketika ada tumor yang besar itu pasti menimbulkan keluhan, minimal keluhan karena penekanan. Jadi pendesakan kandung kencing, sehingga kandung kencing terisi sedikit sudah terasa penuh. Saya sekarang kok sering pipis ya. Nah, kemudian penekanan yang menimbulkan nyeri. Kemudian penekanan yang menimbulkan misalnya gangguan dari sistem gastrointestinal dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kapan dilakukan operasi, misalnya pada pasien-pasien dengan infertilitas, dengan tidak subur. Dengan tidak subur, misalnya karena ada perlekatan di dalam pada saluran telurnya dan sebagainya, ada adenomiosis yang tidak memungkinkan seorang hamil, maka harus dilakukan operasi. Nah, yang terakhir ini adalah at the end katanya, pada akhirnya apakah memang harus operasi. Nah, pada adenomiosis yang besar yang menimbulkan nyeri, bahkan pada orang yang sudah pasca menopause pun nyeri itu kadang masih persisten, dan memang pada pasien seperti ini memang harus dilakukan operasi. Bahkan kalau memang operasi yang sifatnya konservatif, hanya diambil penyakitnya atau itu akan menimbulkan residif atau kambuh, kemungkinan harus diangkat kandungannya. Jadi memang demikian pada keadaan tertentu. Kemudian Nona Ellen tadi menyampaikan bahwa saat ini menggunakan obat oral, obat yang diminum karena memang belum menikah dan untuk operasi lagi berat. Maklum tentunya apabila seorang wanita sudah menikah ataupun belum dan belum mempunyai keturunan, operasi di organ reproduksinya tentunya memberikan kekhawatiran yang cukup berat. Kemudian apakah lebih baik menggunakan pengobatan yang diminum tadi atau menggunakan obat injeksi? Sebenarnya efeknya terhadap tingkat kesembuhan, kekambuhan, termasuk fertilitas sebenarnya tidak berbeda jauh. Artinya obat yang diberikan secara tablet bekerja juga untuk menekan adenomiosisnya. Kadang-kadang memang obat yang diinjeksi itu lebih efektif, lebih cepat menghilangkan nyeri, lebih bisa mengecilkan walaupun hanya hitungan milimeter dan sebagainya. Tapi sebenarnya setelah pengobatan tablet maupun injeksi itu kita dokter yang merawat itu bisa mengembalikan siklus haid itu menjadi normal kembali. Artinya tidak berarti bahwa obat yang diminum itu lebih aman atau lebih efektif atau menjadi pilihan yang utama pada pasien yang belum menikah. Pertimbangannya bukan demikian, tapi adalah bahwa sama saja apakah pasien itu sudah menikah atau belum menikah, kita akan memilihkan pengobatan yang lebih berhasil tergantung dari berbagai parameter tadi. Misalnya besarnya adenomiosisnya, kemudian tingkat nyerinya, kemudian pengobatan apa sebelumnya dan sebagainya harus kita rangkum, kita analisis, kemudian kita pilihkan pengobatan yang paling sesuai. Demikian sahabat sekalian, seperti yang saya sampaikan, memang pengobatan endometriosis atau adenomiosis ini memerlukan pemahaman yang baik. Demikian, semoga seri ini bermanfaat. Silakan ajukan pertanyaan atau komentar, nanti kita bahas selanjutnya pada sesi ASMI Tanya Dokter Yan. Demikian sahabat,
take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.